Selamat pagi sahabat Training Plan. Selamat pagi Queensa. Hai Queensa. Selamat pagi sahabat Training Plan. Selamat pagi alam semesta. Pagi ini Queensa lagi sibuk. Dia bermain sama burung-burung karena kebetulan pagi ini banyak banget burung-burung yang pada hinggap di rumput-rumput. Nah, aku ulang ya sapanya ya. Selamat pagi semua sahabatku, selamat pagi alam semesta. Semoga hari ini kita selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan juga kesejahteraan. Queen Sal mau kemana? Dia lagi senang nangkap burung sahabat. Sahabat, nih ya, sekarang ini nih lagi rame-ramenya, masih happeningnya sama yang namanya kaladium. Kayaknya kaladium itu lagi booming dan lagi seru-serunya loh sahabat. Nah, sama juga di Trending Plan. Trending Plan sendiri juga lagi ada koleksi yang putih-putih cantik. Nah, putih-putih sedap dipandang mata. Sebentar ya, ada kendaraan lewat. Nah, lanjut sahabat. Ini dia nih, namanya adalah koleksi kaladium putihku. Itu ada White Christmas dan juga kaladium candidum. Dia putih, indah, bersih, sedap dipandang mata. Nah, sahabat tercinta, kalau kita lihat secara sekilas ya, si kaladium candidum sama White Christmas nih ya, White Christmas, ini candidum. Tuh, kasat mata dilihat keduanya sangat mirip. Tapi kalau kita perhatikan dengan seksama ya, White Christmas tuh sama candidum itu jelas terlihat perbedaannya. Nah, mereka mempunyai perpaduan warna putih dan hijau yang sangat serasi dan sangat tepat untuk dijadikan tanaman landscape. Seperti persis yang ada di belakang saya. Nih, di belakang saya itu saya sengaja tanam si candidum. Tuh, saya sengaja tanam di candidum sebagai landscape di halaman. Nah, di antara tanaman-tanaman warna lainnya, keladi putih memberikan kontras dan tekstur terhadap dedaunan hijau lainnya dan mencerahkan area landscape di sekitar kita yang tadinya gelap menjadi cerah dan juga terlihat lebih adem dan teduh. Nah, sahabat nih ya, kaladium candidum dan White Christmas ini merupakan dedaunan tropis yang mudah tumbuh di pertamanan, di pot maupun di di kebun atau di tanah langsung. Dan mereka membutuhkan untuk tumbuh subur dan bisa di siang dan malam hari pada suhu yang hangat, atau lebih bagus lagi di musim panas sih. Mereka itu sangat cocok ketika di musim hangat atau musim panas. Karena apa? Karena ketika di musim-musim dingin atau musim penghujan terlalu banyak air, biasanya kaladium itu suka dormen ya. Dia tuh tidur sesaat. Karena apa? Karena mungkin umbinya terlalu basah. Nah, ketika kita menemukan kondisi seperti itu, biasanya kita diamkan saja atau kita selamatkan dulu umbinya. Nanti bisa kita tanam kembali karena dia hanya sifatnya tidur untuk sementara. Nah, sahabatku tercinta, pasti dengan sabar dong pengen tahu sih perbedaan di antara keduanya ini. Ada kendaraan lagi lewat. Perbedaan di antara keduanya, antara si White Christmas dengan candidum. Yuk kita kupas ya. Pertama-tama kita sekarang bahas candidum dulu. Ini dia candidum. Tuh, cantik banget ya candidumnya. Candidum itu disegani karena daunnya yang sangat dekoratif. Nah, candidum sendiri juga sama seperti White Christmas dikenal sebagai angel wings. Dan dia merupakan tanaman umbi abadi dengan daun putih yang subur dan bentuknya seperti hati. Dia terlihat tumbuh tegak, kuat, dengan daun yang berukuran sedang. Contohnya, aku punya contoh yang kecil. Kayaknya kalau yang kecil nggak ada ya, tapi ini ada. Ini adalah anakan dari candidum. Tuh, anakan candidum. Warnanya, daunnya cenderung lebih banyak hijaunya dan dia berbentuk hati. Dihiasi dengan urat-urat hijau yang mencolok seperti ini.
urat-urat hijau daunnya sangat mencolok. Hijaunya hijau tua mencolok di antara warna putihnya. Urat daunnya sangat terlihat jelas karena dasar daunnya yang berwarna putih. Daun putih berukuran sedang dengan venasi jaring hijau. Dengan venasi jaring hijau, lihat deh sahabat, ini venasi jaring hijau dan batas tepiannya yang berwarna hijau. Cantik sekali ya. Seringkali memiliki hijaunya ini seringkali terlihat ketika di siang hari itu berwarna agak lebih muda. Dan beberapa daun kandidum biasanya terlihat agak lebih hijau daripada kelihatan putihnya ya, seperti yang ini. Tuh, ini lebih dominan warna hijaunya dengan bercak-bercak putih. Semua jenis kaladium itu memiliki bunga, begitu juga dengan kandidum. Kandidum juga memiliki bunga. Pada saat ini kebetulan ada kandidum di belakang saya yang saya tanam di tanah langsung sebagai landscape. Dia ada yang memiliki bunga, tapi dia cenderung tidak terlalu terlihat ya. Karena apa? Biasanya bunganya itu adanya di bawah posisinya dan dia berwarna putih dan agak saru sih. Dan dia biasanya disembunyikan oleh daun-daunnya yang besar. Nah, kandidum ini sendiri sangat toleransi terhadap sinar matahari. Jadi kandidum itu pada dasarnya dia sangat cocok dan bisa menyesuaikan diri dengan sinar matahari langsung. Lalu kandidum juga merupakan varietas kaladium tua yang tingginya itu bisa mencapai hingga 70 cm. Bahkan ada yang mencapai 1 meter, tapi itu jarang sekali. Contohnya ini kandidum saya ini tingginya udah kurang lebih 70 cm. Yang di belakang justru ada yang mencapai sekitar 80-90 cm. Asal kita memperhatikan media tanam, penyiraman, serta juga fertilisasi atau pemupukannya. Seru ya, cantik-cantik ya kandidumnya. Nah, selanjutnya nih sahabat, kita ke White Christmas, kaladium White Christmas. Nah, kalau kita lihat kasat mata itu sangat serupa. Tapi kaladium White Christmas sangat berbeda dengan kaladium kandidum. Nah, White Christmas itu merupakan kaladium putih dan hijau yang sangat khas. Daun-daunnya itu dia cenderung warnanya itu lebih putih nih, seperti ini, lebih putih besar, tipis seperti kertas atau tisu ya. Dia tipis seperti kertas atau tisu. Dan dia benar-benar persis kalau dibilang angel wings ya, memang benar-benar persis mirip angel wings. Nah, dia memiliki tulang daun atau urat daun juga dengan venasi yang berwarna hijau tua. Lebih cenderung kelihatan hijau tua. Kenapa? Karena dia dasarnya dominan berwarna putih. Lalu seolahnya nih tepiannya ini seolah-olah dia bergaris. Tepiannya itu kayak bergaris, seolah-olah ada garis hijau. Di tepiannya itu kayak dibingkai, di frame dengan garis berwarna hijau. Dan itu garisnya tipis sekali. Dan teksturnya pun kalau kita raba relatif lebih kasar ya. Coba deh kalau kita raba teksturnya itu relatif lebih kasar atau lebih terasa. Ya kan? Nah, inilah yang membedakan kaladium White Christmas dengan kaladium yang lainnya. Karena dia ada daunnya lebih halus dan teksturnya lebih kasar. Nah, kaladium White Christmas sendiri mempunyai bunganya itu seludangnya berwarna putih dan juga buahnya berwarna putih. Bisa dilihat tuh, cantik banget kan bunganya. Kebetulan ini sudah lama. Nah, terus ini ada juga tuh bunganya yang baru tuh, masih kuncup, cantik sekali. Jadi, pilihan yang sangat tepat jika teman-teman ingin membuat suasana yang berbeda di halaman ataupun di dalam rumah. Kita bisa menempatkannya di tanah langsung ataupun menanam di wadah atau di pot yang cantik. Selanjutnya, sahabat, perhatikan ya bahwa ketika kita menanam tanaman di wadah, di pot, atau di keranjang di luar ruangan, mereka mungkin membutuhkan lebih sering penyiraman loh dibanding di tanah langsung atau di halaman langsung. Kenapa? Karena kan kalau di halaman langsung
tanah yang ada di halaman langsung itu cenderung dia bisa menyimpan air atau kadar airnya lebih tinggi daripada di pot, karena di pot kadang-kadang kan hanya sedikit ya media tanamnya itu. Nah makanya kita harus lebih memperhatikan ketika kita menanam tanaman kita di pot. Nah sahabat, White Christmas atau Caladium White Christmas sendiri bisa tumbuh sekitar 50 sampai dengan 70 cm. Nggak beda sih sama si Candidum atau Caladium lainnya. Nah sifatnya dia pun si penyebarannya atau rumpunnya ya, karena dia sifatnya merumpun, dia bisa sampai dengan 50 cm. Jadi hampir semua jenis Caladium itu yang sifatnya merumpun itu, dia bisa membentuk rumpunan itu sampai dengan 50 cm. Nah, tumbuh pada tingkat sedang dan dalam kondisi ideal dapat diharapkan bertahan kurang lebih sampai dengan 10 tahun. Wow, lama kan? Dan ini long last banget, warna cantik, bentuknya yang indah, terus tahan lama juga. Dan yang paling aduh, ada yang lewat lagi sahabat. Nah, yang paling seru lagi, dia ini bisa tahan terhadap panas loh. Mereka ini bisa hidup di bawah paparan sinar matahari langsung. Tuh, cantik kan? Nah, itulah sahabat perbedaan dari Candidum sama White Christmas. Bedanya tipis sekali. Jadi bedanya itu hanya pada daunnya aja. Kalau si White Christmas lebih tipis, lebih halus seperti tisu ya. Terus dia lebih bertekstur kalau kita raba. Dan yang paling penting adalah dia memiliki urat daun berwarna hijau yang tegas dan dominan warna putihnya. Sedangkan Candidum dia lebih dominan terlihat warna hijaunya dengan urat daun yang tidak terlalu nampak atau berantakan ya. Dan dia lebih tebal daripada White Christmas. Pada dasarnya, sahabat, mereka itu bisa tumbuh di mana aja dengan cahaya matahari full. Namun alangkah baiknya jika ditaruh di halaman yang teduh dengan sinar matahari yang parsial. Misalkan, dia kalau pagi dapat paparan sinar matahari sekitar 2 atau 3 jam. Nah, terus pada sore hari, dia juga mendapatkan teduhnya. Jadi sehingga tidak selamanya dia terkena paparan sinar matahari langsung. Nah sahabat, seru kan? Seru banget ya, warnanya cantik banget. Bisa merubah penampilan suasana halaman kita dalam sekejap. Sahabat, apapun, halo, jangan berantem anak-anak. Biasa tuh, ada Queen Sol sama King Dove, dia kalau bertemu pasti berseteru, berebutan burung. Oke sahabat, apapun tanaman kita, semuanya harus kita rawat dengan baik. Tanah yang subur dan juga lembab, terus drainase yang baik serta cahaya matahari yang sangat cukup akan menghasilkan tanaman yang indah dan sehat. Ya sahabat, itulah dia Caladium White Christmas dan Candidum yang ada di Galeri Trending Plant. Terima kasih sahabat Trending Plant sudah menyaksikan dan terima kasih juga sudah mensubscribe, menfollow, like serta share channelnya Trending Plant. Semoga Trending Plant bisa terus memberikan informasi-informasi yang bermanfaat mengenai tanaman yang ada di sekitar kita. Semoga sahabat semua sehat selalu, salam sehat dan bahagia selalu.